Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Indika. Saya mahasiswi program studi pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembuatan proposal penelitian kualitatif guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian 1, yang mana mata kuliah ini diampu atau dibimbing oleh Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Ningsi SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi pada kali ini. Di sini, dalam pembuatan proposal penelitian kualitatif ini, saya mengambil judul yaitu pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar sekelompok siswa kelas 7 Desa Meranyit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian bab 1. Pada bab 1 ini, saya akan membahas secara singkat mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dapat kita ambil nantinya. Baiklah, kita bahas secara singkat mengenai latar belakang kenapa saya memilih judul yang saya ambil sekarang. Nah, pada zaman sekarang kita itu sedang berada di sudah masuk era globalisasi. Nah, di zaman era globalisasi ini, perkembangan teknologi itu sangatlah pesat. Segala sesuatu bisa kita lakukan secara online, di mana saja, kapan saja. Seperti pada saat pandemi ini, kita melakukan perkuliahan, bekerja, sekolah, melalui media sosial. Maka dari itu, teknologi sekarang ini bisa dikatakan berkembang sangat pesat. Adapun teknologi tersebut yaitu televisi, komputer, laptop, handphone, dan internet. Pada zaman dahulu, kita itu menganggap teknologi tersebut merupakan barang mewah. Namun, karena tuntunan perkembangan zaman, hal tersebut bukan lagi barang mewah, melainkan teknologi ini merupakan kebutuhan dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dari berbagai teknologi tersebut, terdapat teknologi yang sangat berpengaruh terhadap siswa, khususnya seperti handphone dan internet. Nah, internet ini banyak sekali manfaatnya jika dilihat dari sisi positifnya. Salah satunya yaitu kita bisa mencari informasi apa saja yang kita inginkan di dalam internet tersebut. Nah, saat ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatif yang timbul dari internet tersebut. Salah satunya yaitu terdapat banyak sekali hiburan yang ada di dalam internet ini. Salah satunya yaitu game online. Kemudian yang selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pada proposal penelitian ini yaitu pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar sekelompok siswa kelas 7 Desa Meranyit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun rumusan masalah yang diambil pada proposal penelitian ini yaitu berpengaruhkah aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar sekelompok siswa kelas 7 Desa Meranyit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini. Kemudian, di sini terdapat tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas game online terhadap motivasi belajar sekelompok siswa kelas 7 Desa Meranyit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Di bagian manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini ada. Nah, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan mempunyai makna berdasarkan teori ilmu pendidikan luar sekolah tentang pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar sekelompok siswa kelas 7 Desa Meranyit 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, kemudian manfaat praktisnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagi mahasiswa atau penulis, kemudian bagi masyarakat, dan bagi program studi pendidikan luar sekolah. Nah, untuk
manfaat dari bagi mahasiswa itu sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh bermain game online terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian, yang selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Melalui penelitian ini dapat memberi masukan bagi para orang tua khususnya di Desa Meranyet 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini untuk menyadari bahwa pengaruh aktivitas game online untuk terhadap motivasi belajar siswa atau anaknya dan peran serta pengawas seorang itu sangat penting dalam mengawasi dari gerak-gerik siswa tersebut atau anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu bagi program studi pendidikan luar sekolah itu sendiri. Nah, diharapkan dapat memberi masukan maupun referensi dalam memahami secara keseluruhan mengenai pengaruh aktivitas bermain game online. Dalam hal ini menyangkut mental dan sikap sosial anak yang merupakan ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu kita langsung masuk saja ke bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang mana pada bagian tinjauan pustaka ini terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu pengaruh, kemudian game online, selanjutnya motivasi belajar, kemudian pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa, dan yang terakhir yaitu penelitian yang relevan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengaruh. Di sini saya mengambil beberapa pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama, dan kemudian pengertian menurut Badudu dan Zain. Nah, dari beberapa pengertian tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari pengaruh ini adalah sesuatu yang dapat mengubah seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ada game online. Nah, di sini saya mengambil pengertian game online ini dari Adams dan Rawlings. Nah, dapat disimpulkan game online di sini yaitu sebuah hiburan yang dimainkan di dalam jaringan. Nah, di dalam game online ini terdapat banyak sekali jenis-jenis permainan game online. Salah satunya yaitu Massively Multiplayer Online First Person Shooter Games. Salah satu contoh gamesnya yaitu Counter Strike Blood. Nah, adapun dampak dari game online ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satu dampak positifnya yaitu menambah konsentrasi, dan dampak negatifnya juga terdapat banyak sekali. Salah satunya yaitu mengganggu kesehatan, khususnya kesehatan mata. Kemudian yang ketiga ada motivasi belajar. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Yamin 2007, Hamalik 2008, dan Sardiman tahun 2012. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pengertian dari motivasi belajar di sini yaitu suatu dorongan yang berasal dari individu yang berperan sebagai pendorong untuk belajar mencari ilmu. Adapun dari ciri-ciri motivasi belajar ini adalah yang pertama tekun menghadapi tugas, kemudian ulet menghadapi kesulitan, kemudian lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dan dapat mempertahankan pendapatnya atau teguh pendirian. Kemudian terdapat juga jenis-jenis motivasi belajar. Di sini terdapat motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini berasal dari dalam siswa tersebut, seperti kemauan atau keinginan. Nah, kemudian yang motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar, seperti pujian dari orang lain, nasihat, semangat, hadiah, hukuman, dan meniru sesuatu. Kemudian ada pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa. Nah, setelah saya membaca referensi dari berbagai jurnal, nah di sini saya juga melihat dari keadaan yang ada pada desa saya.
di anak-anak tersebut, maka anak yang suka bermain game online agak rendah motivasi belajarnya karena mereka sibuk dengan dunia game, bukan dunia nyata. Raga mereka ada di sekolah, sedangkan pikiran mereka memikirkan game. Sehingga anak yang sudah kecanduan bermain game online ini akan sulit memiliki motivasi belajar yang baik saat mencari ilmu. Kemudian pada bagian bab 2 ini saya mencantumkan penelitian yang relevan. Nah, saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama yaitu Jurnal Pengaruh Game Online Terhadap Remaja. Yang kedua yaitu Jurnal Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Dan yang terakhir yaitu Jurnal Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa SD Negeri 15 Sidomulyo. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian bab 3, metode penelitian. Nah, yang pertama di sini subbabnya ada jenis penelitian. Di sini saya mengambil jenis penelitian kualitatif. Kemudian subbab yang kedua ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang saya lakukan di sini saya lakukan pada tanggal 10 November 2020. Kemudian terdapat subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini saya mengambil sekelompok siswa kelas 7 di Desa Meranjak 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data ini saya mengambil data dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Di sini yang pertama ada observasi. Nah, observasi di sini saya bukan melakukan observasi partisipatif. Artinya, peneliti hanya melakukan observasi saja, tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Kemudian, yang kedua yaitu ada wawancara. Di sini dilakukan hanya kepada beberapa orang saja, seperti kepada salah satu ibu dari anak-anak yang bermain game online dan juga kepada beberapa siswa yang bermain game online tersebut. Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil data melalui dokumen yang berupa arsip dan data-data yang telah ada. Kemudian yang terakhir terdapat teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga yaitu evaluasi dan penyusunan laporan. Nah, pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan yaitu merancang siapa-siapa saja yang akan dijadikan sampel. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan wawancara pada sampel penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengelola data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai proposal penelitian kualitatif pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya menyadari bahwa presentasi pada kali ini masih banyak sekali kekurangan. Untuk hal itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.